Saudara Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Teheran memastikan akan terus menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia di seluruh kota Iran, menyusul serangan militer Israel dan Amerika Serikat yang menyasar negara tersebut. Kementerian Luar Negeri terus memantau dan menyiapkan kebijakan perlindungan untuk warga negara Indonesia di Iran. KBRI telah menerbitkan edaran agar WNI bertahan di kediaman masing-masing demi keamanan dan keselamatan. KBRI juga menyiapkan hotline bagi WNI saat keadaan darurat terjadi. Dari data KBRI Teheran tercatat ada 329 WNI yang telah melapor kepada KBRI Teheran. Yang pasti memang kami terus engage dengan semua WNI yang ada di Iran. Terakhir kali sekitar tadi malam jam 9 malam saya masih sempat melakukan virtual meeting dengan WNI yang ada di Iran sekitar 329 totalnya. Meskipun tadi malam tidak semua ikut, tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah Iran. Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Yuda Nugraha mengatakan total ada 3 orang meninggal dan bukan warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan Iran. Yuda menyebut hingga Minggu malam serangan masih terus berlangsung dan telah ditetapkan kondisi siaga 3 di Uni Emirat Arab. 2026 serangan rudal maupun drone dari Iran masih terus menyasar ke UAE. Pemerintah UAE sudah menyampaikan informasi bahwa total ada 165 rudal balistik, 2 rudal jelajah, dan 541 drone yang dikirimkan oleh Iran menuju ke UAE. Dan sebagian besar memang sudah dapat di-intercept. Ancaman yang terbesar adalah serpihan atau debris dari hasil intercept tersebut yang kemudian dapat melukai masyarakat. Ya, dari catatan terakhir yang disampaikan oleh otoritas UAE, total ada 3 korban meninggal dan kemudian 58 korban luka-luka. Imbas dari serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran juga berpengaruh pada perjalanan ibadah umroh jemaah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk bisa menunda keberangkatannya sampai situasi dinyatakan kondusif. Menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Apa saja yang kira-kira seharusnya diantisipasi oleh warga negara Indonesia di sejumlah lokasi zona merah di timur konflik Timur Tengah? Kita sudah bergabung dengan Amelia Anggaraini, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bu Amel. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa semua. Bu Amel, jadi apakah Bu Amel sudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kabar saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah, khususnya berada di wilayah yang rawan konflik, ada di Iran, Dubai, Bahrain? Ya, baik Mbak. Ya, kami di Komisi 1 saat ini terus memantau perkembangan situasi melalui jalur resmi pemerintah, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri.
dan juga laporan dari perwakilan Republik Indonesia di lapangan. Dan untuk Iran di KBRI Teheran menyampaikan bahwa dubesnya sudah menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan simpul-simpul WNI di berbagai kota dan menjalankan komunikasi dua arah begitu. Yang kami ketahui per update hari ini ada sekitar 329 WNI Mbak yang sudah lapor diri dan WNI yang berhasil dihubungi dan dilaporkan dalam kondisi yang aman serta belum merasakan ancaman langsung namun tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian di Qatar, KBRI Doha juga menghimbau agar WNI membatasi aktivitas di luar rumah dan tetap berada di tempat yang aman, serta juga mengikuti emergency alert dari otoritas tempat. Yang kami pantau dari Uni Emirat Arab, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai juga sudah meningkatkan kesiapsiagaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Dubes Juda, bahkan sudah siaga 3 ya, dengan penetapan status siaga ini dan imbauan agar WNI disiplin untuk memantau setiap informasi resmi serta juga memperbaharui data lapor diri. Ini menjadi krusial, Mbak. Kemudian sebagai tambahan juga Mbak terkait dengan soal jemaah umroh kita yang ada sekitar 58.867 orang saat ini masih berada di Makkah dan Madinah. Menurut komunikasi terakhir kami dengan Wamen Haji Bapak Daniel, Kemenlu dan Kementerian Haji juga sudah menghimbau keberangkatan jemaah umroh yang belum berangkat ya untuk mengantisipasi situasi di Timur Tengah yang eskalasinya kian meningkat. Bu Amel, jadi sebenarnya kalau sekarang kan dinyatakan masih aman ya, baik di Iran, kemudian di Bahrain, di Dubai juga gitu ya, di Arab Saudi termasuk. Nah, jadi apakah warga negara Indonesia ini juga untuk sementara juga dilarang untuk berpergian lebih jauh begitu, Bu Amel? Iya kan di situ kan sudah ada himbauan dari KBRI dan otoritas tempat untuk mobilitas di luar rumah itu untuk dikurangi dulu gitu Mbak, untuk keamanan ya gitu, karena eskalasinya kan semakin memanas dan masih belum kondusif. Nah untuk jemaah yang umroh Bu Amel, ini kan masih belum tahu nih gimana bisa balik atau enggak, ini apa imbauannya? Pemerintah sudah menyiapkan contingency plan dan upaya mitigasi terkait dengan jamaah haji sekarang ini Mbak ya. Jadi berdasarkan tadi sore saya berkomunikasi dengan Wamen Haji Bapak Daniel, selain penundaan tadi juga pemerintah terus mendampingi kepulangan yang direct flight diupayakan bisa pulang segera, dan yang transit itu mendapatkan fasilitas akomodasi begitu ya, dan juga penundaan pesawat dari airline yang bersangkutan. Garuda juga sudah menyiagakan 2 pesawat dan semuanya sudah terus-menerus dikoordinasikan seperti itu. Oke, Bu Amel, ini kan masih dinyatakan aman begitu ya. Tapi kira-kira apa sih tolak ukurnya Bu Amel ketika warga negara kita nih tahu kira-kira oh ini nampaknya sudah tidak baik-baik saja. Kemudian ada siapa tahu untuk imbauan untuk segera pulang ke Indonesia. Ini apa tolak ukurnya Bu Amel? Jadi begini Mbak, jadi sebetulnya kalau pertanyaan mungkin lebih pas langkah yang harus dilakukan pemerintah ya kalau misalkan eskalasi perang. Kita tidak bisa ini menyatakan ini dalam keadaan aman ya, karena kondisinya sangat dinamis begitu, dan kita ketahui sendiri per hari ini rudal-rudal dari Iran terus menyerang Teheran, Tel Aviv begitu, dan juga beberapa negara yang mempunyai pangkalan militer Amerika. Jadi memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah keselamatan WNI ini adalah prioritas absolut Mbak. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua perwakilan RI mengaktifkan mode krisis, hotline responsif, dan pemetaan WNI yang akurat, serta komunikasi 2 arah yang intensif, yang rutin. Dan yang kedua adalah juga harus disiapkan skenario berjenjang, Mbak. Jadi jangan kita aman, tapi skenarionya tidak disiapkan gitu ya. Betul. Jadi pada fase resiko tertentu pendekatannya adalah perlindungan di tempat atau shelter in place ya, dan pembatasan mobilitas. Namun bila eskalasi meningkat, kita
we never know besok atau lusa gitu. Opsi relokasi ke titik aman dan evakuasi melalui negara ketiga itu harus sudah disiapkan. Jangan tunggu situasi terlambat baru kita berpikir tentang negara ketiga sebagai tempat evakuasi, begitu Mbak. Jadi sudah harus disiapkan dari sekarang-sekarang. Kemudian sebagaimana yang saya dengar juga dari Bapak Rahmadini dari Kemenlu begitu, di Tehran sendiri untuk KBRI dan diplomat kita sudah disiapkan. Negara ketiga adalah Azerbaijan. Dan ketiga, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya ke Indonesia, utamanya dari sisi ekonomi dan energi. Kita juga harus menyiapkan mitigasi agar gangguan kawasan ini tidak langsung menekan stabilitas harga energi dan inflasi serta daya beli masyarakat. Begitu Mbak. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk yang tadi kan kalau untuk orang yang atau jemaah yang baru mau melakukan umroh kan artinya ada penerbangan yang memang dibatalkan atau ditunda ya Bu Amel ya. Tapi bagaimana juga yang dengan jemaah-jemaah yang masih menunggu di bandara, adakah imbauan begitu supaya tetap mereka tenang dan kalau memang ada kabar untuk bisa diberangkatkan ya mereka bisa kembali lagi ke bandara karena masih banyak kan yang masih bingung nih di bandara harus berbuat apa meskipun sudah ada imbauan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Kemenlu sudah berkoordinasi. Jadi direct flight itu sudah untuk Garuda, Lion, kemudian juga Saudi Airlines-nya itu sudah disiapkan Mbak. Termasuk kalau yang pesawat yang menggunakan airlines lain, airline-nya sudah memfasilitasi akomodasi dan juga airline pengganti. Jadi sudah ada 2 pesawat siaga sebagaimana saya sampaikan tadi begitu Mbak. Jadi upaya-upaya mitigasi ini sudah sedemikian rupa disiapkan oleh pemerintah karena pemerintah tahu sekali bahwa ada 58.000 jamaah haji umroh kita yang sedang berada di Makkah dan Madinah gitu Mbak. Oke, nah kemudian tadi kan sudah disiapkan ya langkah-langkah yang misalnya bisa dilakukan begitu kalau eskalasinya semakin meningkat ya Bu Amel. Tapi kemudian adakah juga misalnya rencana untuk penarikan dubes-dubes misalnya dan dalam waktu kapan nih untuk bisa tahu bahwa oh ini sangat genting sekali sehingga harus dilakukan skenario yang secepat mungkin? Oke, begini Mbak, dalam prinsip hubungan diplomatik, negara tuan rumah itu wajib melindungi perwakilan diplomatik dari negara-negara lain gitu ya. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga punya kewajiban terhadap keselamatan personelnya. Jadi perlu diketahui Mbak, penarikan perwakilan ini adalah langkah yang sangat-sangat serius. Keputusan itu biasanya berbasis assessment resiko harian ya, seperti indikatornya adalah intensitas ancaman di sekitar fasilitas diplomatik yang kian meningkat, kemudian juga kemampuan negara tuan rumah dalam menjamin keamanan, serta juga keberlangsungan komunikasi dan urgensi perlindungan WNI. Jadi pada prinsipnya selama perwakilan kita masih bisa bekerja dengan aman, ya keberadaan mereka justru sangat diperlukan untuk melindungi WNI kita yang ada di negara konflik gitu. Jika resikonya meningkat, maka langkah yang lazim adalah pengetatan SOP serta pembatasan mobilitas dan pengurangan personel yang non esensial itu dulu terlebih dahulu dipulangkan dan kalau penutupan itu adalah opsi terakhir Mbak. Okay. Nah pertanyaannya sekarang apakah saat ini sudah aman? Sekali lagi saya jawab Mbak, situasinya saat ini sangat dinamis, kita belum bisa mengatakan bahwa oh sekarang situasinya aman begitu ya. Di wilayah yang aktivitas militernya tinggi Mbak, resikonya meningkat oleh karena itu yang paling penting adalah kedisiplinan mengikuti himbauan dari perwakilan RI dan otoritas tempat sambil pemerintah juga terus-menerus memperbaharui asesmen secara berkala. Berarti artinya setiap saat 24 jam penuh ini saling berkomunikasi ya antara dubes yang satu dengan yang lain termasuk juga dari Kementerian Luar Negeri kita begitu untuk saling berkoordinasi. Betul. Ini dalam fase mana nih? Begitu ya Bu Amel ya? Betul Mbak. Betul. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu, terima kasih Bu Amelia Anggaraini, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, bahwa meskipun belum dinyatakan aman, tetapi segala skenario memang harus disiapkan untuk mencegah hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, terutama eskalasinya meningkat begitu ya untuk ketegangan yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ibu Amelia.